Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca 3 modul yang disajikan di awal, yaitu pertama adalah modul yang judulnya dasar-dasar pendidikan, yang kedua itu membahas tentang metode pendidikan yang dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa, kemudian yang ketiga berisikan sambutan Ki Hajar Dewantara dalam penobatan gelar doktor kepada beliau di Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa poin yang menarik bagi saya. Yang pertama itu adalah mengenai definisi pendidikan yang diambil oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik adalah menuntun segala kodrat anak agar si anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, saya tertarik dengan definisi menuntun di situ. Setelah saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata menuntun itu memiliki arti dasar membimbing dengan memegang tangan. Jadi ini saya membayangkan seperti seorang perawat yang sedang memapah pasiennya yang sedang sakit untuk berjalan, atau saya juga membayangkan seperti seorang ayah yang sedang memegang kedua tangan anaknya yang baru saja belajar berjalan. Nah, ketika saya merenungi lebih dalam, jadi saya mengambil setidaknya ada 3 poin yang diperlukan sehingga proses menuntun ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, tentu penuntunnya itu memerlukan ilmu tentang bagaimana cara menuntun. Misalnya seperti seorang perawat, tentu dia sudah menyelesaikan pendidikan sekian tahun di kampus sehingga dia tahu bagaimana cara dia merawat si pasien. Begitu juga dengan seorang ayah yang melatih anaknya untuk berjalan, tentu ayah tersebut sudah terlebih dahulu pintar dalam berjalan. Bahkan bisa dikatakan seorang ayah sudah bukan lagi pintar berjalan, tapi bahkan berlari dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang menuntun dengan yang dituntun itu posisinya sangat dekat, bahkan bisa kita katakan tidak berjarak. Pasti ada kontak fisik. Nah, begitulah seharusnya seorang guru yang menuntun peserta didiknya, maka diharapkan ada kedekatan yang luar biasa. Kedekatan ini tentu akan menghasilkan sebuah pengenalan. Seorang guru itu ketika menuntun siswanya, maka dia harus kenal secara mendalam bagaimana karakter si siswa tersebut. Kenapa diperlukan? Karena itu akan membantu guru dalam menerapkan cara apa yang akan dia pakai untuk menuntun si siswa itu sesuai dengan karakter yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, yang dituntun itu tentu tidak bisa diharapkan kondisinya sama dengan yang menuntun. Seorang pasien jika sedang dituntun berjalan oleh seorang perawat, tentu dia tidak bisa berjalan layaknya seorang yang sehat. Dia tidak bisa berjalan secepat orang yang sehat. Begitu juga anak yang baru belajar berjalan, dia tidak bisa berjalan cepat, langkahnya masih tertatih-tatih. Maka karena itu, yang menuntun perlu bersabar. Seorang guru ketika menuntun siswanya, dia perlu memiliki kesabaran yang cukup sehingga proses menuntun itu berjalan dengan baik. Karena kalau dia tidak sabar, maka saya yakin pasti proses menuntun ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka dengan demikian, saya sebagai guru harus menanamkan ke dalam diri saya bahwa 3 hal ini harus benar-benar saya miliki supaya saya bisa menuntun siswa-siswa saya segala kodrat yang mereka miliki sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya. Demikian saja refleksi saya di awal modul 1.1 ini. Segala masukan dan saran sangat saya perlukan untuk perbaikan ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.